Kedua, Undang-Undang 1945 Pasal 18B ayat 2 mengakui masyarakat hukum adat dan putusan MK nomor 35 tahun 2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hak masyarakat adat. Kedua, hak asasi dan identitas budaya Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 1945 serta Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat menjadi jaminan penuh atas pengelolaan wilayah mereka. Ketiga, sisi lingkungan masyarakat adat terbukti punya kearifan lokal, menjaga hutan secara berkelanjutan, berbeda dengan pihak luar yang hanya sering mengeksploitasi. Instruksi diterima. Tim Pro mengatakan dengan tidak langsung bahwa pengelolaan hutan adat sepenuhnya oleh masyarakat adat itu berhasil. Tapi coba kita bayangkan kalau suatu saat terjadi konflik internal atau kesalahan dalam pengelolaan yang justru merusak hutan dan menghilangkan habitat satwa, apakah masyarakat adat bisa menyelesaikan masalah sebesar itu sendiri tanpa dukungan dan intervensi dari negara, atau justru nanti mereka juga akan kembali meminta bantuan negara? Terima kasih atas pertanyaannya. Bukan kami menjawab. Memang benar konflik internal bisa saja terjadi, namun masyarakat adat memiliki mekanisme penyelesaian sendiri melalui hukum adat dan musyawarah yang sudah terbukti menjaga hutan selama berabad-abad sebelum negara modern terbentuk. Jika ada masalah besar, negara cukup berperan sebagai pendamping bukan pengendali. Jadi bukan berarti masyarakat adat tidak mampu, tapi mereka justru lebih memahami alamnya sendiri. Dan bila bekerja sama dengan negara secara sejajar, bukan di bawah kendali, pengelolaan hutan akan jauh lebih adil dan berkualitas. Izinkan kami dari ini perlu menyampaikan argumen kami. Dari sisi keadilan sosial dan ekonomi, pengelolaan langsung memberi manfaat nyata untuk kesejahteraan masyarakat adat. Sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang 1945. Dengan semua alasan itu, jelas bahwa pengelolaan penuh oleh masyarakat adat bukan hanya sah secara hukum, tapi juga adil, lestari, dan manusiawi. Waktu habis. Terima kasih kepada Tim Pro. Sekarang giliran Tim Kontra untuk memberikan sandaran terhadap tanggapan Tim Pro. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas argumen dari Tim Pro. Izinkan saya untuk menyampaikan argumen dari Tim Pro dan memperkuat argumen dari Tim Kontra. Pertama, dari aspek konstitusional, kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, meskipun masyarakat adat diakui dalam Pasal 18B ayat 2, penguasaan utama tetap di tangan negara karena tanggung jawabnya mencakup seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya satu kelompok adat saja. Kedua, dari aspek lembaga, tidak semua komunitas adat memiliki sistem dan kemampuan yang kuat untuk mengelola hutan secara mandiri tanpa pendampingan negara, rawan terjadi konflik internal dan penyalahgunaan lahan. Ketiga, dari sisi ekonomi nasional, hutan adalah aset strategis yang menopang perekonomian bangsa. Jika pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada komunitas adat, negara bisa kehilangan kendali atas sumber daya bernilai besar yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Keempat, dari aspek lingkungan, memang benar masyarakat
menyimpulkan dari pemaparan dari tim Pro. Pengelolaan hutan adat sebelumnya oleh masyarakat adat merupakan bentuk nyata dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat dalam hukum adat sebagaimana diatur dalam pasal 18b ayat 2 dan pasal 28b ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menjadi tempat penting dalam menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat yang berhak mengelola sesuai dengan nilai, norma, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pengakuan dan pelibatan aktif masyarakat adat dalam pengelolaan hutan bukan hanya secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial, ekologis, dan ekonomi. Negara perlu terus memperkuat regulasi dan pendampingan agar pengelolaan hutan adat berjalan berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi generasi serta yang akan datang. Sekian, terima kasih.